Selamat sore, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Shalom, damai dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Senang sekali saya dapat kembali hadir, menyapa saudara-saudari melalui siaran rohani Katolik di RRI Banten ini. Pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari Minggu Paskah ke-7 yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan bacaan Injil suci. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Ya Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan dikenal sebagai bagian dari doa Imam Agung. Ini adalah doa yang sangat istimewa. Secara naratif, doa ini dipanjatkan Yesus sesaat sebelum ia memasuki penderitaannya. Menarik sekali, di saat-saat menjelang sengsara, Yesus tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ia justru berdoa. Dan bukan hanya berdoa untuk dirinya, melainkan berdoa bagi para muridnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih sejati selalu melahirkan doa. Ketika seseorang sungguh mengasihi, ia akan membawa orang-orang yang dikasihinya dalam doa. Maka sore ini, kita diajak bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sungguh mendoakan keluarga kita masing-masing? Apakah kita juga pernah mendoakan gereja kita? Dan apakah kita mendoakan masyarakat tempat kita hidup? Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus berkata, "Ya Bapa, telah tiba saatnya." Sekali lagi, Yesus berkata, "Ya Bapa, telah tiba saatnya." Dalam pemahaman biasa, saat berarti menunjuk waktu. Namun dalam kajian eksegetis Injil Yohanes, istilah ini memiliki makna teologis yang sangat mendalam.
Menurut teolog besar gereja Raymond Brown, saat dalam Injil Yohanes menunjuk pada puncak karya penyelamatan Kristus, yaitu sengsara, wafat, kebangkitan, dan permuliaannya. Artinya, salib bukanlah kegagalan. Salib adalah kemenangan kasih. Disinilah pendidikan iman yang penting bagi kita. Seringkali kita menganggap penderitaan sebagai tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Padahal justru dalam salib, Allah sedang bekerja secara paling mendalam. Ketika hidup kita terasa berat, ketika pelayanan tidak dihargai, ketika keluarga menghadapi persoalan, mungkin itulah saat Tuhan sedang membentuk kemuliaannya di dalam diri kita. Lebih lanjut dalam doanya, Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seringkali kita berpikir, hidup kekal itu baru dimulai setelah kematian. Tetapi Injil Yohanes memberikan perspektif yang sangat berbeda. Hidup kekal dimulai sejak sekarang, yakni ketika kita hidup dalam relasi dengan Allah. Teolog Karl Rahner mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang selalu diarahkan kepada misteri Allah. Karena itu, ketika kita membuka diri kepada Allah, kita sedang memasuki hidup kekal. Mengenal Allah bukan sekedar tahu doa-doa atau hafal ajaran gereja. Mengenal Allah sebetulnya berarti mengalaminya, berbicara dengannya, mendengarkannya, dan membiarkan sabdanya mengubah hidup kita. Bentuk pelayanan apapun, namun perlu diingat bahwa semuanya itu hendaknya dilakukan bukan untuk mencari anjir. Sebagai perenungan pribadi, kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh mengenal Tuhan, ataukah kita hanya mengenal tentang Tuhan? Dua pertanyaan sangat berbeda permaknaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, ada inspirasi indah dari Santa Teresia dari Lisieux. Ia mengajarkan jalan kecil. Baginya mengenal dan mengasihi Tuhan tidak selalu harus melewati hal-hal yang besar. Cukup melalui kesetiaan dan perkara-perkara kecil, tetapi dilakukan dengan cinta yang besar. Seperti menyapa dengan ramah, memaafkan, mendengarkan, menolong tanpa pamrih, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Banten yang penuh keberagaman, semangat ini sangat relevan. Menjadi saksi Kristus tidak harus dengan kata-kata besar, kadang cukup dengan sikap sederhana yang menghadirkan damai dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus berkata, "Aku berdoa untuk mereka," kita disadarkan bahwa kita semua adalah pribadi-pribadi yang selalu dibawa dalam doa oleh Tuhan sendiri. Sekali lagi, dalam doa Yesus berkata, "Aku berdoa untuk mereka," kita disadarkan bahwa kita semua adalah pribadi-pribadi yang telah dibawa dalam doa oleh Tuhan sendiri. Dan karena Yesus mendoakan kita, maka kita pun diutus untuk menghadirkan buah doa itu dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang kita rayakan di gereja seharusnya tidak berhenti di altar. Iman harus turun ke jalan-jalan kehidupan, masuk ke dalam rumah-rumah kita, hadir dalam percakapan-percakapan kita, dan tampak dalam cara kita memperlakukan sesama. Di tengah kehidupan bermasyarakat, terutama di lingkungan kita yang hidup dalam keberagaman suku, budaya, dan agama, sabda Tuhan ini mengajak kita untuk menjadi pembawa kesejukan. Ketika orang lain mudah terpancing emosi, kita dipanggil menghadirkan ketenangan. Ketika begitu banyak informasi yang belum tentu benar beredar begitu cepat, kita dipanggil menjadi pribadi yang bijaksana,
yang tidak mudah menyebarkan kabar tanpa kebenaran. Ketika dunia semakin mudah terpecah karena perbedaan pandangan, kita justru dipanggil menjadi jembatan yang mempersatukan. Inilah salah satu cara sederhana memuliakan Allah dalam kehidupan sosial. Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, doa Yesus mengingatkan kita bahwa relasi yang dekat dengan Allah harus melahirkan relasi yang sehat dengan sesama. Maka mengenal Allah harus tampak dalam kesabaran seorang suami kepada istrinya, dalam perhatian orang tua kepada anak-anaknya, dalam kesediaan anak-anak menghormati orang tua, dan dalam semangat saling mengampuni ketika terjadi kesalahpahaman. Kadang-kadang kesaksian iman yang paling kuat bukanlah kata-kata yang indah, melainkan kesediaan untuk mendengarkan, memahami, dan mengampuni. Begitu juga dalam kehidupan menggereja. Sebagai umat beriman, kita dipanggil bukan hanya menjadi pengisi bangku gereja setiap hari Minggu, tetapi menjadi murid Kristus yang sungguh hidup. Artinya, ketika kita terlibat dalam pelayanan, entah sebagai lektor, pemazmur, pengurus lingkungan, anggota KOR, katekis, atau dalam pelayanan-pelayanan apapun. Namun perlu diingat, bahwa semuanya itu hendaknya dilakukan bukan untuk mencari pujian, melainkan sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan. Sebab, pelayanan yang sejati bukan soal terlihat, melainkan soal memberikan diri. Dan Yesus telah menunjukkan itu kepada hidupnya, dan juga kepada para muridnya. Ketika gereja dihidupi dengan semangat seperti itu, maka gereja akan sungguh menjadi rumah yang hangat, tempat setiap orang merasa diterima, dikuatkan, dan dibawa semakin dekat kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, sore ini Yesus sedang berdoa bagi kita. Ia menyerahkan kita kepada Bapa. Maka melalui sabda ini, kita diajak untuk bertanya dalam hati kita. Sudahkah hidup kita menjadi jawaban atas doa Yesus? Sudahkah kehadiran kita menghadirkan damai bagi keluarga, masyarakat, dan gereja? Karena sesungguhnya setiap kali kita hidup dalam kasih, setiap kali kita memilih perdamaian, setiap kali kita melayani dengan tulus, disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Marilah kita hening sejenak. Dan kita akhiri permenungan kita sore hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau senantiasa mendoakan kami. Ajarlah kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah keluarga-keluarga kami, dan jadikanlah kami pembawa damai di tengah masyarakat. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami setia memuliakan Bapa melalui seluruh hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan sore ini. Semoga sabda Tuhan meneguhkan langkah hidup kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.